Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing tentang harta, kekayaan, dan uang. Harta, kekayaan, dan uang menjadi sarana penting dalam kehidupan karena dapat dikatakan pada umumnya hampir semua orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan uang sebagai sarana alat tukar menukar atau sebagai sarana transaksi, sehingga setiap orang selayaknya memiliki simpanan uang untuk mempermudah dalam tahapan kehidupannya. Karena dengan uang, maka seseorang dapat membeli kebutuhan dasarnya, kebutuhan primer, misalnya sandang, papan, dan pangan. Kemudian semakin meningkat hartanya atau uangnya, maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau untuk sarana hiburan dalam kehidupannya. Pada masa sekarang ini, kebutuhan sekunder juga sudah menjadi kebutuhan penting. Misalnya kendaraan bermotor sebagai sarana untuk mempermudah mobilitas, juga televisi untuk hiburan di rumah, kemudian sarana HP dan internet, dan sebagainya. Oleh karena itu, mengapa setiap orang selayaknya dapat bekerja dengan sepenuh semangat, dengan berjerih lelah untuk mendapatkan harta atau uang yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Selain kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, setiap orang juga memiliki harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersiernya. Kebutuhan tersier yang berhubungan dengan aspek psikologis, yaitu manusia membutuhkan pengakuan, harga diri, gengsi, dan kehormatan. Oleh karena itu, pada masa-masa sekarang ini, setiap orang semakin bersemangat untuk memenuhi kebutuhan tersier dengan bekerja yang semakin lebih keras. Contoh kebutuhan tersier, misalnya seseorang sudah memiliki rumah, sudah cukup sebagai papan, namun kemudian mendambakan rumah tersebut tidak sekedar sebagai papan, sebagai rumah, tetapi rumah tersebut dapat menjadi kebutuhan tersier dengan membangun lebih mewah sehingga dapat dipandang orang lain. Yang kedua, misalnya contoh seseorang sudah memiliki mobil sebagai sarana sekunder untuk kebutuhan mobilitasnya. Namun kemudian seseorang menginginkan mobil yang lebih mewah agar bisa dipandang orang lain. Dan itu wajar-wajar saja karena manusia membutuhkan pengakuan, membutuhkan gengsi, harga diri, kehormatan. Sesuatu yang wajar apabila setiap orang mendamba untuk dapat terpenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan juga mendamba agar kebutuhan tersiernya juga dapat terwujud. Dan itu sesuatu yang wajar dan sah-sah saja, tidak ada sesuatu yang salah. Untuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan sekaligus kebutuhan tersier, maka di masa-masa sekarang ini, setiap orang dituntut untuk bekerja lebih keras lagi.
pada masa tahapan ini, tahapan atas tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersiernya, maka seseorang harus dapat berhenti sejenak, diam, tenang, dan kemudian merenungkan bahwa tahapan tuntutan kebutuhan tersiernya ini adalah demi damai sukacita, semakin ada kebahagiaan di dalam dirinya. Jangan sampai terbalik, justru karena tuntutan-tuntutan untuk memenuhi kebutuhan tersiernya, kemudian kehilangan kesehatan, kehilangan kebahagiaan, damai sukacita, dan kemudian tidak terkontrol diri, tidak dapat mengendalikan diri, kemudian menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang semakin banyak demi tuntutan kebutuhan tersiernya. Untuk mendapatkan uang yang semakin banyak demi mewujudkan tuntutan kebutuhan tersier, jangan sampai lupa dan melanggar aturan, menghalalkan segala cara, melupakan hak-hak orang lain, melanggar ketentuan-ketentuan, dan akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Semuanya menjadi tidak sesuai dengan harapan semula, bahwa terpenuhnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier adalah dalam rangka untuk membawa kebahagiaan, tapi pada akhirnya justru membawa kepedihan, merugikan diri sendiri, dan merugikan orang lain. Dengan demikian, agar tetap dalam koridor etika, moral, spiritualitas, dan membawa damai sukacita bahagia, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersiernya, seseorang harus menggunakan uang yang benar dari hasil keringatnya sendiri, dengan upayanya sendiri, dengan cara-cara yang benar dan jujur. Jangan sampai untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, apalagi kebutuhan tersiernya, seseorang kemudian lupa diri, menghalalkan segala cara, menjadi rakus, tamak, dan loba, bahkan kemudian tidak terkendali, uang lebih berharga dibandingkan dirinya sendiri, bahkan lupa kesehatan, dan kemudian meranggas, hatinya malah menjadi tidak damai, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, karena kita diingatkan untuk selalu hidup dalam kebenaran dan kejujuran pada saat mencari uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersiernya, maka seseorang memang harus hemat, tapi tidak kikir, sehingga tidak boros, tetapi juga tetap dapat menghidupi dirinya dengan layak. Hal yang lebih indah, lebih berharga, dan lebih utama lagi apabila seseorang dengan caranya sendiri, dengan jujur, dapat menghasilkan uang yang banyak melimpah, mendapatkan harta yang melimpah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersiernya. Kemudian seseorang tersebut tidak lupa untuk berbagi, untuk bermurah hati, memberikan kekayaannya bagi orang lain demi kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Dan kemudian seseorang yang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan dengan kejujurannya dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya, maka hartanya tersebut dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Pada dasarnya, setiap orang boleh dan berhak berjuang dengan keras
mendapatkan uang yang semakin banyak, mendapatkan harta yang semakin melimpah untuk memenuhi kebutuhannya dan membawa kebahagiaan, damai sukacita, dapat mempermudah kehidupannya. Tetapi hal yang paling utama dan penting jangan dilupakan, ketika memperjuangkan atau berjuang untuk mendapatkan uang harus dengan cara yang benar dan jujur, tidak dengan cara menghalalkan segala cara. Tetap dalam kendali etika, moral, dan spiritualitas. Selanjutnya, dari hasil kerja kerasnya, setelah dapat memenuhi kebutuhannya dan masih memiliki harta yang tersimpan, harta yang berlebih, maka jangan sampai hidup boros, juga jangan sampai hidup terlalu pelit. Diharapkan dapat berbagi, memberikan pertolongan, berbagi kepada orang lain yang membutuhkannya, sehingga kebahagiaan tidak hanya untuk diri sendiri, namun kebahagiaan dapat dibagi agar semua dapat berbahagia. Semua orang yang di sekitar yang bisa kita raih dapat berbahagia atas kebahagiaan kita. Dan yang paling penting, semua harta yang sudah diperolehnya, harta yang berlimpah, semua kebutuhan sudah dicapainya adalah dalam rangka wujud syukur kepada Tuhan dan memberikan semua hidup ini, harta yang berlimpah sebagai persembahan yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan. Memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa membimbing, menuntun langkah saudara dan saya, agar senantiasa hidup dalam jalan benar dengan cara yang benar untuk mendapatkan uang maupun harta yang berlimpah. Tuhan memberkati.